Siap, Silahkan Kakak. keluarkan segala amunisinya. Kita semua, we are, kita semua mendengarkan Anda. Silakan, Mbak Koni. Siap, Pak. Selamat pagi semuanya. Pak Apianto, Pak Broto, Mas Farhan, Kakak Lutfi, Pak Saluta Barat, yang paling terhormat dan saya sayangi Mbak Leri. Baru kemarin kita ketemu di Saint Petersburg, sekarang senang sekali ketemu di sini. Mungkin saya mau bicara sedikit sebelum apa yang tadi disampaikan Pak Afif itu bagus sekali. Tapi mungkin yang mau sampaikan juga adalah tentang apa sih kerugian dan manfaat kita itu nggak punya hubungan diplomatik langsung ya. Karena kerugiannya itu kita nggak bisa involve dalam keterlibatan politik yang kompleks dan urusan China, urusan by the way ini ada siren nih. Saint Petersburg kedengeran nggak? Moga-moga nggak ada ancaman di atas langit Saint Petersburg. Ini siren war nih. Kemudian potensi ketegangan yang terjadi konflik kita nggak bisa juga langsung terlibat, ketergantungan pada negara lain untuk berkomunikasi misalnya, kemudian biaya diplomatik yang tinggi, dan tantangan dalam kita melakukan negosiasi bilateral. Itu kalau terjadi sesuatu dengan Taiwan, di mana ada juga manfaatnya. Nah, misalnya akses komunikasinya tuh hanya bisa dengan tadi disampaikan oleh Pak Alfianto tentang ekonomi dan dagang. Bagaimana juga dalam forum internasional kita masih bisa bertemu, perlindungan warga masih bisa juga lakukan, dan bagaimana apa ya peningkatan stabilitas yang disampaikan oleh Mbak Reri sedikit banyak masih bisa dilakukan. Tapi izinkan saya bicara tentang apa ya menurut saya itu kalau kita baca bukunya Alison Graham misalnya, ini tuh ada Thucydides trap ya. Bagaimana misalnya sebuah pola tekanan struktural itu akan mematikan yang terjadi ketika sebuah kekuatan itu melawan atau menantang kekuatan yang sudah ada. Kecuali hari ini Tiongkok bersedia mengurangi ambisinya menjadi negara nomor satu atau Washington bersedia menjadi negara nomor dua di Pasifik, itu mungkin akan selesai. Tetapi bila tidak, maka menurut saya segala macam kejadian luar biasa itu bisa terjadi. Menunjukkan misalnya kepada hal-hal yang tidak terpikirkan, apakah gara-gara konflik perdagangan, apakah karena serangan cyber, apakah karena kecelakaan laut, atau apapun yang dapat meningkat menjadi eskalasi perang habis-habisan. Nah, meskipun konflik di Indo-Pasifik ini terkait Taiwan dan Laut Cina Selatan berpotensi memicu perang global yang lebih besar, tapi menurut saya itu memerlukan banyak faktor ya. Jadi dengan segala hormat, apa yang dikhawatirkan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo, saya tidak terlalu sepakat. Karena menurut saya ada kombinasi antara diplomasi, hubungan effort ekonomi, dan efek jerah penggunaan senjata nuklir, serta kemajuan teknologi neuroscience. Karena saya ada di Rusia, saya tahu betul bagaimana teknologi neuroscience itu sedang dikembangkan, itu sebenarnya dapat mencegah konflik yang menuju perang dunia ketiga. Jadi saya agak lebih ke apa ya melihat gelas itu setengah penuh ya, lebih positif bahwa tidak akan terjadi. Nah, kemudian mungkin yang mesti kita pikirkan adalah lahirnya kembali Seato baru itu. Apalagi pernyataan statement Jepang ya last week kalau tidak salah. Nah, memang mungkin saja FPDA, AUKUS dan The Quad itu bisa menjadi sebuah Seato yang baru atau aliansi baru ya Seato itu, tapi itu juga akan sangat terpengaruh oleh realitas geopolitik dan geoteknologi modern. Nah, sekali lagi yang bisa menjadikan perang itu terjadi memang pemicu hanya kesalahan perhitungan. Bagaimana juga keterlibatan aktor-aktor internasional sama seperti apa di Timur Tengah. Kebanyakan pemain jadi makin pusing. Ada delapan sekarang negara-negara di situ bertempur atau bertarung gitu kan langsung tidak langsung atau kegagalan saluran diplomatik. Saya harapkan itu tidak terjadi. Sekali lagi bicara tentang konteks Taiwan ini kita mesti paham ada lima aspek ya. Pertama, apakah sejarah hubungan Taiwan dan Tiongkok itu seperti apa? Kita mesti tahu betul terutama dalam kasus Laut Cina Selatan. Saya mungkin orang yang beruntung saya sempat sekolah perang saya di Taiwan di Fushing War College, tapi saya juga sekolah Laut Cina Selatan saya itu di Cina. Jadi saya punya dua perspektif yang menurut saya cukup lengkap untuk melihat permasalahan ini. Kemudian kita mesti lihat kemampuan militer dari keseimbangan militer di Selat Taiwan yang tadi disinggung antara strategi pihak-pihak yang bertarung di sana ya. Kita sebut saja tiga gitu. Kemudian bagaimana hubungan ketiga negara ekonomi antara Taiwan, Cina dan Amerika sendiri itu saling menimbulkan ketergantungan dan juga reaksi regional itu menjadi penting ya. Timur Tengah itu menjadi panas karena reaksi regionalnya juga berpengaruh sangat mempengaruhi. Kalau kita sekarang khususnya ASEAN bisa menekan apa terjadinya konflik, saya rasa itu tidak akan sampai ke arah perang yang lebih masif. Meskipun sekali lagi kita mesti pikirkan apa sih implikasi global yang mungkin terjadi dan misalnya bagaimana pergeseran keseimbangan kekuatan yang akan terus didorong. Tapi intinya kalau kita berbicara tentang ancaman perang, kita mesti lihat Tiongkok ini sekarang bagaimana sih fokusnya dia kemana gitu. Menurut saya
Ini menarik ya. Kalau kita lihat pernyataan Presiden Xi Jinping kemarin pada saat peringatan 75 tahun Tiongkok, dia bilang kita akan ada memasuki masa-masa lautan yang ganas gitu. Dan disampaikan bahwa laut ganas ini di masa depan akan bagaimanapun harus dihadapi oleh Cina dan jalan ke depannya tidak akan mulus. Ada kesulitan dari rintangan, tapi dengan apapun angin kencang yang ganas, Tiongkok pasti bisa bergerak maju. Ini statement menurut saya di hari keulang tahun ke-75 tahun itu statement yang keras ya dari presidensi. Jadi sikapnya sudah sangat jelas gitu. Nah, kembali kepada kekuatan. Amerika sendiri sekarang menanamkan kekuatan pada tadi ya, kalau Tiongkok kemampuan proyeksi kekuatannya laut udara, sama Amerika juga demikian kepada bagaimana proyeksi kekuatan angkatan laut dan juga platform udara yang generasi terkini. Sementara Taiwan, dia lebih fokus pada kemampuan asymmetric defense atau juga defensif sifatnya. Kalau kita bicara tentang aspek training, equipment, politik, infrastruktur, doktrin, organisasi yang terbentuk, kemudian infrastruktur dan logistik dan information system, maka ada kalau kita lihat teknologi militer Tiongkok itu kan maju ke rudal perang cyber, rudal, kemudian perang cyber, kemampuan luar angkasa, pengembangan hipersonik rudal. Jadi termasuk juga teknologi seruman canggih. China sangat mengarahkan ke sana dan juga latihan gabungannya di wilayah perang dan juga secara politik dia telah mampu memodernisasi militer ke dalam strategi nasional. Jadi memodernisasi militer Cina itu masuk strategi nasional Cina sangat jelas dan itu artinya investasi besar-besaran, infrastruktur juga bagaimana misalnya pelabuhan-pelabuhan ganda di udara baik lagi laut dan udara dibangun di Laut Cina Selatan dan juga sekali lagi kita mesti ingat Undang-Undang Intelijen Nasional yang dirilis 2017 itu mampu mengamanatkan semua perusahaan sipil cybernya China itu harus mendukung militer China. Amerika sendiri, of course, dia akan menekankan kepada AI, kepada hypersonic, kemudian juga kepada Next Generation Dominance atau NGAD, yaitu dia menekankan tentang pembom B-21 Raider, dan juga kekuatan angkatan laut yang masif dan memperkuat aliansi kemitraan. Tadi saya sudah sebut, The Quad, AUKUS, dan FPDA itu akan makin erat, dan infrastruktur di Guam, di Okinawa, di Pasifik itu akan memastikan ketahanan terhadap serangan rudal dan meningkatkan logistik operasi jarak jauh. Jadi ada juga platform Five Eyes untuk intelijennya. Taiwan, nah ini dia. Kalau Taiwan dia mungkin merasa, aduh kalau dia di tengah-tengah gajah yang bertarung itu akhirnya dia memilih teknologi asimetris. Dia mengedepankan rudal, drone, dan bagaimana pertahanan cyber, bagaimana dia taktik perang gerilya yang pikirkan, meskipun F-16 dia, sistem rudalnya terus diperbaiki oleh Amerika, dan juga dia mempererat hubungan dengan Jepang dan kekuatan-kekuatan aliansi Amerika yang lainnya. Jangan lupa ketika kita bicara ini kita harus ingat AUKUS itu kemana. Kan bagaimanapun tadi saya sudah sampaikan AUKUS itu akan berubah bisa siato kapan saja. Maka AUKUS itu meningkatkan teknologi kapal selam nuklir. Apa artinya? Doktrin dia itu mengikuti perang bawah laut cara Amerika melakukannya. Artinya sekarang ini kita mesti aware bahwa dengan ini AUKUS sudah siap dengan kapal-kapal armada selamnya di titik-titik penting, termasuk di Malaka. Dan ini adalah bagaimana kemudian dia juga menekankan komputasi kuantum, bagaimana perang cyber dan infrastruktur, bagaimana mengarahkan pasukan di Indo-Pasifik, dan juga bagaimana Guam dan Jepang menjadi landasan kemampuan respon cepat jika terjadi perang. Demikian juga Australia sudah menjadi tempat aset militer mereka seperti pembom dan lain-lain. FPDA dan sedikit banyak pasti sama karena dia juga ada NATO di belakangnya. Jadi intinya akan ada upaya diplomatik Amerika untuk memperkuat tadi The Quad, AUKUS, dan FPDA tadi, dan bagaimana konflik ini sangat mempengaruhi postur pertahanan negara-negara AUKUS dan FPDA. Ini yang kita mesti concern, karena pasti Cina akan memberikan reaksi gitu. Nah, reaksinya apa? Pertama, menurut saya ini akan memancing skenario konflik regional terbatas, di mana pertempuran ini mungkin adalah dimulai dari klaim maritim dan tidak mulai dari Taiwan, tapi dimulai dari Laut Cina Selatan. Dan di sini Filipina atau Vietnam mungkin akan terlibat dalam konflik. Ini kita mesti aware tentang ASEAN. Dan bagaimana misalnya kalau sampai Cina bersikeras untuk memblokade Taiwan, itu juga akan menjadi suatu hal yang besar. Kecuali menjadi hal yang hanya akan tingkat regional kecuali nuklir dimainkan. Nah, tapi menurut saya skenario konflik global skala penuh ini agak berat ya. Tadi Perang Dunia III inilah konflik skala penuh. Dan NATO akan merasa berkewajiban mendukung Amerika Serikat. Rusia juga dapat memperoleh situasi karena Rusia pasti akan membackup China dan melibatkan bagaimanapun juga perang yang akan menjadi meluas. Tapi sekali lagi penggunaan senjata nuklir, pencegahan penggunaan senjata nuklir dan juga bagaimana potensi konfrontasi nuklir kalau bisa dihindari tidak akan melahirkan Perang Dunia III.
Saya yakin tidak akan terjadi karena menurut saya Cina itu punya kebijakan no first use atau kita sebutnya NFU, di mana dia tidak akan menggunakan senjata nuklir kecuali jika dia diserang lebih dulu. Jadi sekarang udah masalah tunggu-tungguan dan gila-gilaan gitu. Yang menunggu siapa, yang gila siapa, kalau bahasanya demikian. Kemudian sebaliknya juga Amerika, dia juga punya keyakinan bahwa dia itu punya senjata nuklir hanya untuk mempertahankan diri. Nah, dalam konflik Taiwan, sebenarnya ini akan sangat tergantung pada bagaimana juga sarana-sarana militer konvensional. Jadi senjata nuklir itu akan dianggap pencegah kalau kalau itu melihat doktrin mereka. Nah, Taiwan sendiri dipandang oleh Tiongkok tadi dinyatakan ya oleh Presiden Xi kemarin itu adalah kepentingan nasional utama dan bagaimanapun juga ada niat menyatukan kembali mereka sebagai satu saudara yang kakak Lutfi tadi sampaikan pada saat pembukaan. Nah, itu semuanya akan menjadi isu penggunaan yang senjata nuklir yang bisa terjadi kembali tadi saya bilang bahwa triad nuklir as dianggap mampu misil berbasis darat ya, mampu membuat apa ya, Cina tuh nggak akan senekat itu gitu. Tetapi apakah juga dekat atau tidak sekali lagi tergantung juga pada tactical nuclear weapon yang atau kita sebutnya TNW yang akan mungkin digunakan salah satu negara. Sekali lagi ini membuat resiko nuklir mau kampanye kerugiannya besar atau kecil tapi akan terjadi. Jadi intinya sekarang menurut saya paling bagus adalah kita melakukan negara ASEAN dan Indonesia of course, bagaimana kita terus harus kampanyekan ke kawasan ini, ke negara kawasan, bahwa akibat perang nuklir yang akan terjadi, utamanya misalnya apapun ya, apakah dengan hulu ledak W762 itu dia apa ya, nuklir yang dianggap daya ledak rendah, ataupun dengan daya ledak tinggi. Yang kita mesti tahu, perang nuklir besar atau kecil ini akan punya potensi kehancuran lebih besar dibandingkan potensi keunggulan militer. Nah, di sini kita mesti lihat juga bagaimana posisi Vladimir Putin, Donald Trump, dan Kamala Harris. Ya, menurut saya itu ada tiga hal yang akan menentukan ke depannya ini seperti apa Taiwan dan China. Karena Presiden Putin menurut saya akan apa ya mendamaikan situasi atau menenangkan situasi antara kedua negara ini saling bertempur. Tetapi Presiden Trump mungkin akan lebih kepada hal-hal yang bersifat kejutan gitu. Nah, sementara Kamala Harris kalau dia jadi presiden dia akan lebih pasti ambil diplomatic approach. Nah, sementara Indonesia, kita harus punya kemampuan mediasi yang akan mengadvokasi penyelesaian damai, mendorong ASEAN untuk melakukan mediasi dan tidak terpecahnya ASEAN. Karena sekali lagi, ASEAN ini pasti akan sedikit banyak tertarik-tarik. Beberapa negara ASEAN itu anggota FPDA. Sementara di sisi Filipina adalah negara ASEAN yang paling mungkin terlibat karena dia ini adalah garis depan konflik Taiwan. Kalau Laut Cina Selatan dimulai menjadi satu titik tempur. Kemudian juga perjanjian kerjasama Enhanced Defense Cooperation Agreement-nya itu juga menjadikan pangkalan-pangkalan di sana dan juga Singapura di lain sisi juga punya kebijakan menerapkan non-blok. Tapi non-bloknya Singapura itu dia sangat erat dengan FPDA. Jadi sejauh mana non-bloknya itu kita mesti pertanyakan. Thailand adalah sekutu Amerika Serikat tapi dia punya hubungan ekonomi dengan Tiongkok yang kuat. Jadi dia saya yakin akan tetap netral. Sementara Kamboja dan Laos itu punya hubungan dekat dengan Tiongkok tapi secara diplomatis dan ekonomi dia pasti bela Tiongkok ya. Artinya ASEAN-nya ada tugas berat di ASEAN. Saya rasa DES ASEAN kita di Kemlu akan sangat kerja keras di sini. Sementara Indonesia, kalau saya bilang dia hanya akan fokus pada kemampuan defensif. Karena per hari ini Indonesia ini nggak punya kemampuan ofensif pasif, artinya dia nggak akan mampu memproyeksikan kekuatan militer di luar wilayahnya. Jadi Indonesia itu akan segitu-gitu aja. Tadi mengamankan selat kita, semua wilayah kedaulatan kita, tapi tidak akan mungkin bisa dulu keluar. Dan ini bagaimana sikap netral. Padahal sikap netral ini menurut saya ada masalah juga karena relevansi pandangan politik non blok ini akan bergantung pada sejauh mana kekuatan global terus mempolarisasi. Jadi sekuat apa kita terpolarisasi itu menjadi masalah. Tapi intinya yang Indonesia harus pikirkan adalah spillover yang tadi mungkin disampaikan oleh Mbak Reri ya. Mengamankan jalur laut perdagangan maritim penting. Itu mesti Indonesia pegang. Tadi dengan silang komunikasi kita, bagaimana kemudian kita mesti berpikir dari sekarang jika perang terjadi, arus pengungsi terutama jika konflik meningkat, itu pasti larinya orang-orang Taiwan itu ke negara terdekat. Dan pasti Indonesia menjadi salah satu target. Kemudian konflik antara Taiwan dan Cina ini dapat mengganggu rantai pasokan global, terutama semiconductor. Di dalam hal ini Indonesia sebenarnya bisa mengambil peran penting. Apakah kita take over untuk belajar, kemudian push semiconductor teknologi, atau bagaimana? Tapi intinya bagi ASEAN itu harus bisa mendiversifikasi urusan ekonomi dan kemitraan dagang jika ini terjadi. Saya rasa ada beberapa buku menarik ya kalau kita mau lihat prediksi-prediksi apa yang terjadi ke China dan Taiwan. Tapi buat saya Destined to War Amerika yang apakah Amerika dan China bisa escape to the Death Trap itu menarik dari Graham Allison. Dan menurut saya ada beberapa buku lain
dan apakah peran tersebut inevitable atau tidak, misalnya oleh David Sambo, bagaimana Asia Cold Drawn, The China Sea and the End of Stable Pacific oleh Robert de Kaplan. Jadi intinya banyak hal kita bisa predik dari tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh besar ini, dan kembali Indonesia seharusnya bisa mampu memainkan peran yang signifikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Koni. Tadi ada satu pernyataan yang menarik. Saya mau tanyakan langsung Mbak Koni sebelum saya serahkan ke Pak Broto. Eh, Siap. Mbak Koni mengatakan tadi bahwa tim Teng itu, Timur Tengah menjadi panas karena ada reaksi regional. Dalam hal ini saya kira Iran ya maksudnya ya. Beberapa negara di sana sudah ada 8 negara yang terlibat, dan menurut saya itu akan sangat berpengaruh ya. Kita lihat aja negara-negara itu ada mulai negara yang besar sampai negara-negara yang sedang kan. Ya, Misalnya Mesir, Lebanon, Turki, Rusia, Uni Soviet, Uni Eropa, negara-negara Arab, kemudian juga Cina belum nih, tapi menurut saya Cina akan segera ikut karena dia akan terganggu BRI-nya. Jadi memang sangat kompleks, Kakak. Nah, di kita maksudnya semoga ini tidak maksudnya terjadi. di kawasan Indo-Pasifik tidak ada suatu negara yang bisa mengganggu ke apa namanya ikut campur di dalam ketegangan itu dalam Tadi kasus kecuali Indonesia kecuali Taiwan. tadi yang saya bilang bisa tadi via Filipina misalnya, kemudian Kamboja, Laos yang akan lebih berat ke Tiongkok, negara-negara yang lebih pro dan lebih kontra, atau negara part of FPDA ini yang menurut saya bisa mempengaruhi. Oke, ya. Baik, terima kasih Mbak Koni atas penjelasannya yang luar biasa. Eh, Berikutnya saya ingin memberikan waktu kepada Pak Broto. Apakah sudah standby? Halo Mas Broto, apa Sudah, kabar? iya, kabar baik Pak Lufti. Iya, terima Eh, kasih bergabung kembali di forum diskusi kita. Saya iya, persilahkan untuk memulai presentasinya. iya. Terima kasih Pak Lufti. Terima kasih juga Bu Reri untuk undangannya. Salam untuk Pak Arifianto dan Prof. Koni. Kayaknya sudah Siap, lama kita nggak ngobrol. Mungkin karena siap, Prof. Pak Koni sibuk di Rusia terus ya. Eh, Ya, eh, ada beberapa, bukan ada beberapa, ada banyak poin yang saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Arifianto, Pak Direktur, maupun juga oleh Prof. Koni ya. Eh, tapi kalau bagi saya sebetulnya problem dengan, karena kita bicaranya apa sih nanti pengaruhnya ke Indonesia, problem yang paling mendasar itu pasti yang akan terkait dengan kebutuhan untuk melindungi bangsa dan negara. Dan kalau kita bicara dalam konteks pertarungan antar selat, tentu nanti pertimbangan utamanya tadi yang disinggung oleh Pak Direktur. Ada kalau datanya sih 300-an ya, tapi kalau kita menghitung yang eh, dalam tanda petik ilegal, jadi apa WNI yang dulunya bekerja kemudian kabur dari majikannya dan seterusnya, angkanya sepertinya jauh lebih besar dari itu. Ya, jadi mungkin nanti penekanan saya akan ada di sana. Ya, tapi tadi menarik karena terutama karena Mbak Koni mulai dengan potensi dari eh, flashpoint di sini. Jadi konfliknya kan jadi seperti apa? Eh, saya melihat dari 3 sumber yang berbeda dari International Crisis Group, kemudian risetnya Lab 45 dengan basis Unpar dan juga Global Conflict Tracker. Ya, mereka semua mengidentifikasi hotspot atau flashpoint yang relatif sama sebetulnya. Tapi mereka memberikan penekanan yang berbeda-beda ketika mereka bicara soal mana sih dari konflik-konflik tersebut yang akan berpotensi untuk menjadi pemicu dari destabilitas di kawasan. International Crisis Group lebih mengidentifikasi konflik di Myanmar, tapi kan International Crisis Group memang fokusnya lebih pada political violence sebetulnya. Kemudian eh, kajiannya Lab 45 dengan PACIS itu lebih mengidentifikasi LCS dan juga Semenanjung Korea. Global Conflict Tracker itu mengidentifikasi Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan sebagai titik yang bisa memicu perang besar di kawasan. Dan ini yang sebetulnya menurut saya menarik, karena kalau kita bicara dalam konteks ini, sebetulnya bayangan tentang Selat Taiwan itu akan menjadi sumber konflik utama di kawasan itu lebih banyak beredar di pengambil kebijakan dan juga akademisi di Amerika Serikat.
Nah, makanya tadi kalau Mbak Koni menggunakan rujukannya Graham T. Allison, nampak betul kekhawatiran tersebut. Ya. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan kan, apakah memang eh, Selat Taiwan akan bisa menjadi focal point utamanya? Nah, ini yang kemudian nanti membuat para akademisi yang kajiannya di kawasan ini punya conflicting hypothesis, gitu. Eh, Kenapa conflicting hypothesisnya itu muncul? Karena kalau kita lihat data kekerasan, saya hanya pakai data ADIS saja, pelanggaran ADIS yang di tengah, data yang di tengah, chart yang naik turun di tengah itu, eh, akan nampak di situ bahwa memang pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh Cina ke Taiwan eh, itu angkanya relatif tinggi. Ya, bagi mereka yang kajiannya pertahanan pasti paham kalau pelanggaran ADIS-nya rata-rata dalam sehari itu bisa 20-30 kali, itu maknanya apa. Nah, itu yang kita lihat. Nanti dari situ kan kemudian kita melihat bahwa ketika Nancy Pelosi berkunjung ke Taipei, kemudian muncul di situ apa penggunaan ancaman kekerasan dan seterusnya. Yang kemudian menarik, kalau kita melihat hubungan antar selat dari bagaimana mereka membangun hubungan ekonominya, maka kita kemudian akan melihat bahwa nilai perdagangannya naik terus. Kalau nanti kita melihat pada investasi, datanya relatif sama, profilnya itu relatif sama. Jadi dari situ sebetulnya akan cenderung sulit bagi kita untuk kemudian melihat atau menentukan ini ke depannya akan lebih dominan yang mana nih? Apakah antara kedua Cina ini, meskipun Cina yang satu selalu mengatakan yang satunya bukan Cina ya, maksudnya bukan representasi Cina yang resmi. Nah, bahkan kalau Taiwan biasanya berdirinya Taiwan, nggak lagi Cina sebetulnya. Tapi dari situ akan kelihatan bahwa ada dua pola yang bertolak belakang sebetulnya. Secara keamanan hubungannya kelihatan tidak baik, tapi secara ekonomi sulit untuk memisahkan keduanya. Nah, itu kalau kita lihat dalam konteks hubungan kedua negaranya. Nah, kalau hubungan kedua negara dalam level relasi tersebut tidak bisa menjelaskan bagaimana dengan kondisi domestiknya. Nah, kalau kita melihat pada determinan domestiknya, tadi yang menarik disampaikan oleh Mbak Koni, karena kalau bagi Cina, masalah Taiwan itu masalah yang sensitif karena dia terkait dengan territorial integrity. Artinya bagi bagi PKC ya ini bagian dari Cina, tidak bisa dinegosiasikan dan seterusnya. Dan itu akan terkait juga dengan bagaimana kemudian PKC melihat dirinya ke depan. Jadi trajektori dari masa depannya PKC juga akan ditentukan oleh kemampuan mereka untuk membangun legitimasinya. Ya meskipun mereka partai komunis otoritarian, tapi kan tetap membutuhkan hal tersebut. Nah, di sisi lain kalau kita melihat dari sisinya Taiwan, kan pertanyaannya apakah mereka akan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memicu terjadinya konflik terbuka? Ya. Nah, dari situ akan nampak bahwa kalau kita melihat ke orang-orang Taiwan itu sendiri, eh, secara identitas mereka mungkin bergeser ke identitas Taiwan. Tapi kalau kita lihat apakah posisi mereka dalam penyelesaian isu antar selat, itu mengarah pada penggunaan kekerasan atau mengarah pada integrasi dan seterusnya. Nah, di situ kita akan melihat, oh ternyata mereka lebih prefer pada kondisi status quo. Ya mungkin nanti pertanyaannya apa yang kemudian akan bisa mengganggu status quo tersebut kalau bagi orang-orang yang ada di Taiwan. Nah, yang kemudian juga menarik adalah kalau kita bicara apakah memang Taiwan punya keinginan atau mereka akan melakukan inisiatif yang mengarah pada konflik, yang harus kita lihat, Taiwan itu negara demokrasi. Artinya, ada batasan-batasan yang lahir dari demokrasi, dari tatanan politiknya, yang akan membuat opsi untuk perang itu, opsi untuk menggunakan kekerasan, atau dalam konteks sekarang mungkin dibacanya opsi untuk menyatakan kemerdekaan, itu bukan opsi yang bisa dilakukan dengan mudah. Mereka butuh untuk melakukan referendum, hanya untuk memutuskan apakah kita akan memutuskan untuk deklarasi independen atau tidak, atau kita akan mengambil kebijakan-kebijakan yang ekstrim dan seterusnya. Kita selalu bicara tentang kan pemerintahan di Taiwan itu terbagi antara either mereka itu pro terhadap Beijing atau mereka anti terhadap Beijing. Yes, politically mungkin iya, tapi kan di level yang lebih di bawah di publik belum tentu. Dan karena dia negara demokrasi, tentu suara publik itu juga harus dipertimbangkan. Nah, dari sini sebetulnya kalau kita melihat pada determinan domestiknya, pertanyaan yang harusnya kita ajukan adalah apakah
Cina akan memilih untuk menggunakan kekerasan atau mengubah hubungan ekonominya menjadi sebuah ekonomi coercion. Kalau kita lihat pengalaman di masa lalu, si Cina tidak terbiasa menggunakan ekonomi coercion. Yang lebih terbiasa menggunakan ekonomi coercion itu Amerika Serikat. Tapi di masa lalu tidak melakukan, itu bukan berarti di masa depan mereka akan berperilaku sama. Jadi kan kita akan melihat gejala-gejalanya seperti apa dan seterusnya. Dan ini menurut saya hal yang menarik kalau kita melihat pada teman-teman yang kajiannya Cina, para sinolog itu bicara apa tuh kalau di Indonesia. Ya. Nah, kemudian nanti yang kedua, pertanyaan yang juga harus diajukan adalah apakah keduanya memang punya kebutuhan untuk menyelesaikan masalah dengan penggunaan kekerasan? Ya. Nah, ini kan kita bicara tentang filosofi mereka dalam membuat kebijakan luar negeri dan seterusnya. Ya, kalau menurut saya sebetulnya kedua pihak sebetulnya masih mengukur dengan sangat baik apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu dan seterusnya. Tapi kan pertanyaannya nanti, ini kan urusan antar selat ini, urusan antara Cina dengan Taiwan ini kan tidak hanya ditentukan oleh mereka berdua. Artinya, tadi yang disinggung oleh Mbak Koni sebetulnya, ada aktor-aktor lain yang juga akan punya potensi terlibat di dalamnya, either dia menjadi pihak yang mendorong konflik, atau dia menjadi pihak yang menjauhkan potensi konfliknya. Dan ini nanti yang akan membuat, menurut saya, kenapa kemudian stabilitas Selat Taiwan itu menjadi penting bagi Indonesia. Ya, kenapa dia menjadi penting bagi Indonesia? Karena secara geopolitik kita menemukan kondisi di mana Amerika Serikat melakukan atau membangun kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk, kalau dulu di Perang Dingin mungkin disebutnya containment, berusaha untuk membendung pengaruh dan juga kekuatan Cina. Nah, nanti kan dari situ pertanyaannya sejauh mana Amerika Serikat kemudian akan mau untuk betul-betul memikirkan Asia Timur. Dalam konteks saat ini di mana Israel lagi perang, sepertinya sih Amerika Serikat akan lebih memikirkan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Karena bagi Amerika Serikat, Israel memiliki posisi yang lebih penting ya kalau kita bicara bagaimana lobby Israel di pemerintahan Amerika Serikat, baik itu di eksekutif ataupun legislatif, peran mereka lebih kuat. Apakah lobby mereka lebih kuat jika dibandingkan dengan lobby Taiwan? Kalau menurut saya sih sepertinya iya, lobby lobby Israel itu lebih kuat dalam politik di Amerika Serikat. Jadi nanti pertanyaannya di situ. Makanya tadi eh, apa yang dipaparkan oleh Mbak Koni tentang ini bagaimana nih kita menghadapi AUKUS, bagaimana kita memikirkan kuat dan seterusnya, menurut saya itu menjadi penting karena suka tidak suka kalau ada konflik di tempat ini, Indonesia akan menjadi tetangga yang paling dekat. Ya mungkin kita tidak jadi mandala perang, tapi kalau mandala perangnya ada di sebelah kita, tentu tadi yang disinggung oleh Mbak Koni, beberapa masalah spillover-nya akan muncul, ya, termasuk bagaimana nanti kita harus eh, apa memberikan ruang yang aman bagi mereka yang lari dari perang dan seterusnya. Nah, yang kedua, yang menurut saya sebetulnya lebih krusial adalah yang tadi disinggung oleh Pak Direktur. Ada sekian banyak orang Indonesia yang tinggal di Taiwan. Ya, kalau kita lihat data yang mereka paparkan, mereka memang menyebar di beberapa wilayah. Kan Taiwan itu nggak terlalu besar sebetulnya. Utara ada, tengah ada, selatan ada. Memang terkonsentrasi di beberapa kota tertentu karena di situ biasanya pusat-pusat industri atau kota-kota besar yang membutuhkan tenaga kerja informal. Ya, dan disitulah orang-orang Indonesia tersebut ada. Nah, yang jadi pertanyaan adalah 300 ribuan atau kalau angka spekulasi yang diberikan oleh beberapa kolega yang kajiannya Taiwan bisa nyentuh 600-700 ribu orang eh, itu apa saja masalah yang dihadapi? Ya, konflik di Selat Taiwan mungkin jadi perkara. Ya, karena dia kemudian akan memberikan masalah dengan bagaimana kita memindahkan sekian banyak orang tersebut. Tapi yang menurut saya lebih lebih seharusnya menjadi menjadi perhatian yang lebih utama bagi kita adalah apakah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap para WNI tersebut cukup. Ya. Ketika saya kuliah di Taiwan selesai 2018, sepertinya di tahun itulah baru mulai ada penempatan diplomat Indonesia di Taiwan. Kalau saya nggak salah, mungkin nanti Pak Direktur bisa mengklarifikasi. Jadi artinya kan berarti
upaya perlindungan yang selama ini dijalankan, yang tadi juga disinggung oleh Pak Direktur, itu lebih banyak dilakukan oleh institusi-institusi yang bukan Kemlu sebetulnya. Kementerian Perdagangan, kemudian ada Badan Tenaga Kerja, yang namanya ganti-ganti mulu itu. Kemudian ada beberapa yang lain yang terkait dengan urusan visa, imigrasi, dan seterusnya. Ya, tapi dari situ yang kemudian nanti jadi pertanyaan, apakah representasi negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia di Taiwan itu cukup atau tidak? Ya. Tadi disinggung oleh Pak Direktur, sebagian besar selain PMI yang menjadi apa jumlah besarnya adalah pelajar dan mahasiswa. Ya, kemudian jadi pertanyaannya adalah apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan eh, punya representasi di sana untuk memikirkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia tadi. Yang kalau dilihat jumlahnya itu mengalami peningkatan karena Taiwan itu kan eh, tetap bagaimanapun mereka lebih dekat dengan English speaking countries. Jadi kalau kuliah di sana tidak selalu bicara atau tidak selalu dibutuhkan kemampuan bahasa Mandarin untuk kuliahnya. Mungkin untuk hidup sehari-hari iya. Ya, artinya kan dia kemudian menjadi tempat yang menarik juga. Dia masih di Asia sehingga relatif lebih dekat. Secara tatanan atau kurikulum dia dekat dengan Amerika Serikat. Jadi tidak beda-beda jauh kalau kemudian nanti mau melanjutkan ke Amerika Serikat dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian menurut saya menjadi lebih penting untuk disuarakan. Cukup atau tidak keberadaan negara, eksistensi negara dalam memberikan perlindungan warga negara Indonesia di sana. Ya selain tadi kita bicara soal nanti kalau ada konflik, bagaimana exit strateginya, sudah ada atau belum dan seterusnya. Nah dari situ kemudian kan kita harus bicara apakah kapasitas KDI memadai. Apakah memang Kemlu menjadi lebih penting untuk didorong perannya di situ? Kalau dia didorong, bagaimana nanti mengantisipasi atau mengatasi problem-problem yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur dengan kebijakan atau polisi satu negara tadi. Nah, dari paparan tersebut ada 3 poin yang sebetulnya ingin saya tekankan ya dalam diskusi kita. Yang pertama adalah kalau bagi saya perlindungan WNI itu harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh membiarkan 300 ribu, 600 ribuan orang Indonesia yang ada di sana, di Taiwan, eh, itu tidak mendapatkan perlindungan yang baik. Kan nanti problemnya bagaimana selama ini dijalankan. Ya. Salah satu yang kuat dengan hubungan kita dengan Taiwan adalah informalitis. Informalitis itu punya kekuatannya, tapi juga punya kelemahan-kelemahannya. Ya, salah satu kekuatannya karena dia biasanya bottom up, basisnya adalah masyarakat di bawah, grassroots, dia lebih erat relasinya. Tapi dia tidak punya kemampuan memaksa seperti halnya negara. Jadi itu mungkin nanti yang harus dipertimbangkan. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, kalau memang kebijakan satu Cina itu memberikan batasan-batasan, maka nanti pertanyaannya adalah bisa atau tidak kita menciptakan fleksibilitas yang lebih luas dalam pemahaman kita tentang kebijakan satu Cina. Definisi tentang kebijakan satu Cina itu beragam. Amerika Serikat punya definisinya sendiri, Indonesia punya definisinya sendiri, Malaysia punya definisinya sendiri, dan seterusnya. Dasarnya kan selalu prinsip satu Cina. Prinsip satu Cina itu lahir dari pertemuan antara representasi Cina dengan representasi Taiwan, tapi mereka tidak merefleksikan negara. Mereka sebetulnya adalah pertemuan yang digagas, dilaksanakan oleh aktor-aktor informal. Nah, kalau itu dijadikan sebagai pijakan, akan sekuat apa? Jadi itu yang nanti harus kita pertimbangkan. Belum lagi kalau nanti kita bicara people to people relations kita semakin kuat dengan Taiwan. Makin banyak orang Indonesia yang pergi ke sana, entah untuk kuliah, entah untuk bekerja, atau melakukan aktivitas-aktivitas bisnis. Jadi bagaimana kemudian fleksibilitas tersebut bisa kita ciptakan atau kita buat tentunya dengan tanpa mengganggu secara drastis bagaimana hubungan kita dengan Cina. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang menurut saya juga penting dan sepertinya ini agak miss ya di dalam perbincangan kita, terutama di kalangan akademisi dan pengambil kebijakan adalah eh, kita tidak terlalu dalam sebetulnya bicara tentang ketidakpastian regional. Apalagi kalau yang kita bicarakan adalah Selat Taiwan. Kalau kita bicara ketidakpastian regional, sebagian besar dari kita akan bicara apa yang akan terjadi di Laut Cina Selatan. Ya. Nah, ini yang kemudian membuat kita harus memikirkan kembali kenapa sih dulu kita punya KDII di Taipei.
Kan dulu KDI itu dibangun karena dia basisnya adalah lembaga yang didominasi oleh badan intelijen, ya dia dipakai untuk menjadi salah satu watchdog-nya. Ya, artinya di awal pembentukannya memang ada kesadaran bahwa wilayah ini fragile dan dia harus diawasi dengan lebih baik. Nah, ini yang sepertinya perlu untuk diingatkan kembali. Apakah kita sudah memberikan porsi yang pas, yang memadai untuk melihat dinamika di wilayah ini, dinamika antar selat ini? Ya. Nah, itu yang kemudian membuat kita bertanya, ada berapa banyak sebetulnya pusat-pusat kajian di Indonesia yang fokus pada hubungan antar selat, yang fokus pada dinamika di Asia Timur. Ya. Kalau dibandingkan jumlahnya dengan pusat kajian Timur Tengah, kayaknya lebih banyak pusat kajian Timur Tengah. Padahal kalau kita bicara Timur Tengah itu lebih jauh dari kita. Tapi memang lebih dekat di hati karena dia terkait dengan identitas yang relatif sama dengan kita. Tapi menurut saya kita perlu untuk mempertimbangkan hal ini. Dan di sini kemudian yang membuat saya kadang-kadang suka bertanya ke teman-teman yang memang alumni Taiwan di Indonesia, apa yang kemudian menjadi peran mereka? Ya, bagaimana kemudian mereka bisa menyampaikan bahwa oh ini ada dinamika yang harus kita pertimbangkan karena ke depan dalam 5-10 tahun lagi dia akan menciptakan gejolak dan seterusnya gitu. Ya, jadi 3 poin itu yang menurut saya kita agak lacking, agak kurang dan menurut saya itu perlu untuk lebih didorong. Rasa-rasanya saya berhenti di sini saja, Pak Lufti. Jadi looking forward untuk discussion-nya. Baik, terima kasih Pak Broto. Ada banyak sekali poin penting. Sebelum saya serahkan ke Kang Farhan untuk memberikan tanggapan, tadi ada satu poin Pak yang mungkin terkait juga dengan Bu Kony tadi soal apa pentingnya faktor luar ya. Kalau begitu, kita melihat sekarang kan sepertinya untuk sekarang ini status quo adalah pilihan yang paling ideal ya. Apalagi beberapa minggu lalu saya melihat polling eh, ditanyakan ke warga Taiwan pilihan apa yang paling baik. Nah, sebagian besar warga Taiwan menurut polling itu adalah ya status quo seperti yang sekarang ini. Jadi jangan bermimpi terlalu jauh untuk merdeka atau yang lain. Dengan kata lain saya mengatakan bahwa situasinya stalemate Pak ya, buntu gitu ya. Atau gimana? Stalemate dalam konteks seperti apa, Pak Lufti ya? Karena kalau kita bicara stalemate itu apakah ke depan tidak ada potensi penyelesaian? Menurut saya ada. Yang ingin saya tekankan kan sebetulnya eh, sampai di titik sekarang ini kedua pihak sebetulnya masih restrain, masih menahan diri. Tapi yang kemudian nanti jadi pertanyaan kan, apakah para pihak ini tidak hanya bicara Taiwan ataupun Cina, tapi juga Amerika Serikat kan? Apakah para pihak ini masih akan menahan diri ke depannya? Itu kan tadi yang disinggung oleh Mbak Koni sebetulnya. Jadi mudahnya AUKUS itu nanti larinya kemana? Apakah dia akan clear untuk mengatakan bahwa we define China as our enemy? Kalau itu terjadi, berarti kan kita melihat polaritas yang sedemikian tajam sebetulnya. Nah, jadi situ kan pertanyaannya, kita bisa nggak mengendalikan negara-negara besar tersebut? Menurut saya kan tidak. Jadi apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa para pihak itu juga bisa menahan diri? Ya. Kalau pilihan kita yang tersedia saat ini adalah ASEAN, ya so be it. Itu kalau memang pilihan kita hanya ASEAN. Ya, tapi kan Indonesia piawai sekali memainkan norms, ya, rules, gitu, institution, gitu. Jadi dalam konteks itu ya menurut saya ya itu salah satu eh, hal yang bisa kita manfaatkan. Karena kalau kita bicara secara kapasitas ekonomi kita sanggup atau enggak, secara kapasitas militer kita sanggup atau enggak. Nah itu nanti Mbak Koni bisa lebih dari 2 jam itu menjelaskan apa saja yang kita butuhkan sampai kita bisa sanggup itu. Itu sih Pak Lutfi ya. Iya, terima kasih Pak Broto. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di sesi apa tanya jawab ya. Saya akan berikan kesempatan sekarang ini kepada Pak Muhammad Farhan. Kang Farhan sudah siap? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya lagi di Waalaikumsalam. tengah-tengah kampanye, jadi rada mepet sedikit waktunya. Menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Teh Koni dan juga para pembicara serta diskusi yang sudah kita saksikan sekarang, kita memang mengetahui bahwa One China Policy ini sebuah pilihan. Ini pilihan politik yang tidak bisa dihindari. Namun,
bagaimanapun juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah bahwa kita harus bisa dalam tanda kutip memainkan bagaimana hubungan kita dengan Taiwan. Taiwan pada saat ini adalah dalam posisi di mana dia berada dalam posisi sangat membutuhkan pengakuan-pengakuan. Beberapa negara di Amerika Selatan sudah memutuskan tidak mau mengakui, bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Hal ini tentu pukulan untuk Taiwan. Padahal secara ekonomi, Taiwan memiliki peran yang sangat besar, terutama dalam rantai pasok untuk barang-barang berteknologi tinggi, khususnya chips, gitu. Nah, chips inilah yang kemudian memang menimbulkan banyak sekali perdebatan di antara para pelaku ekonomi besar di dunia. Nah, secara pertahanan memang Taiwan ini menjadi pertaruhan terakhir Amerika Serikat di Asia Pasifik. Namun, tidak hanya Amerika Serikat yang mereka pentingkan. Sebetulnya Jepang juga masih mengharapkan Taiwan ini bisa menjadi buffer bagi mereka agar jangan sampai kemudian China itu menguasai seluruh Asia Pasifik. Nah, demikian juga sebetulnya untuk Australia yang berada jauh di belakang. Untuk Australia, menjaga keutuhan hubungan antara China dan Taiwan dengan Australia itu menjadi penting. Secara strategi global, global defense, Australia perlu mempertahankan Taiwan. Tetapi dalam bidang ekonomi, baik sebagai importir maupun eksportir, terutama ekspor kobalt ya dari Australia ke China, itu menjadi sangat strategis. Satu hal lagi yang sebetulnya perlu menjadi perhatian. Memang betul seperti kata Teh Koni, berbeda dengan Timur Tengah, di negara-negara kita di Asia Pasifik ini, tidak ada yang merasa perlu seperti Iran yang ikut nembak-nembakin, atau Lebanon yang menjadi proksi dari Hezbollah untuk nembak-nembakin Israel, nggak ada. Tetapi bagaimanapun juga, ketika bicara soal wilayah eksploitasi dan eksplorasi ekonomi, semua merasa perlu. Filipina tadi sudah disebutkan oleh Teh Koni. Nah, demikian juga negara-negara Asia Pasifik yang lain. Indonesia gimana? Itu pertanyaan utamanya. Bagi Indonesia, sepanjang kita masih bisa melakukan legalisasi hubungan dengan siapapun yang berurusan dengan Laut Natuna Utara, maka selesai urusan. Contohnya, Menteri KKP kita itu bekerja sama dengan Cina, Taiwan, Vietnam, dan lain-lain untuk melakukan kerjasama eksploitasi kekayaan laut dan industri ikan di Laut Natuna Utara. Sehingga pada Desember 2012, 2022, kita masih bisa melihat ada ratusan illegal fishing di wilayah Natuna Utara. Tetapi ketika kemudian tanggal 1 Januari perjanjian itu diberlakukan, pada bulan Januarinya illegal fishing-nya bisa mendekati angka 0. Nah, hal-hal inilah yang kemudian dilakukan dan perlu dilakukan oleh Indonesia dalam menjaga. Kita memang harus berpihak. Tetapi bagi saya, berpihak kepada orang Indonesia dan kepentingan Indonesia, itulah keberpihakan yang paling masuk akal. Maka, contoh diplomasi yang dilakukan oleh Menteri KKP ini, buat saya sih layak dicontoh. Bahkan kemudian mengeluarkan penilaian bahwa Taiwan dalam industri perikanan dan eksploitasi perikanan di Natuna adalah negara yang paling tinggi tingkat kepatuhannya pada peraturan Indonesia. Diplomasi seperti ini adalah diplomasi yang menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang mampu dimanfaatkan tetapi juga mampu memanfaatkan. Inilah yang akan membuat baik itu Cina maupun Taiwan merasa perlu terhadap Indonesia. Nah, merasa perlu terhadap Indonesia inilah yang akan menjadi tantangan bagi pemerintahan ke depan di bawah pimpinan Pak Prabowo beserta dengan Menteri Luar Negerinya dan para menteri-menteri yang ada hubungannya dengan hubungan
diplomatik antara kita dengan Republik Rakyat Tiongkok dan juga dengan Republik Taiwan.